Sama Mei, kita sudah di rumah sakit ini. Sus, tolong sus. Keluhannya apa ibu? Nostal turut ke bagian bawah. Sakitnya sudah dari kapan bu? Sejak tadi pagi dok, tapi sebenarnya sering terjadi. Oh, sakitnya cuma di bagian bawah atau di bagian lain juga terasa ibu? Mendalam sampai ke pinggang. Oke baik, kalau begitu saya cek dulu tanda-tanda vitalnya ya ibu. Baik ibu, tekanan dari ibu 120/80, nadinya 88 kali per menit, suhunya masih batas normal. Ya, Bapak tolong bisa dibantu dibawa ibu ke ruang pemeriksaan agar perawat bisa lebih gampang melakukan pengkajian. Ibu bisa berdiri? Iya, tapi sakit. Tolong bantu Bapak. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Kan saya informasi yang dinas pagi ini saya mau tanya-tanya ke Ibu supaya tetap keadaan salik lanjut bersedia di Ibu. Kalau boleh tahu siapa nama tak sama umur tak? Nanti pada 33 tahun. Oke. Baik Ibu, saya mau tanya-tanya tentang nyerita. Nyerita itu ada di bagian mana? Terus di bagian bawah sebelah kanan. Menjalan ke tubuh lagi, dirasa? Mendalam sampai ke dubur. Jika kalau dinilai 0 sampai 10 berapa kira-kira? 6. Sejak kapan nyerinya dirasa? Sudah berapa bulan berarti lebih sakit. Kalau menstruasi muncul nyerinya? Iya. Kalau menstruasi bagaimana pendarahannya? Apakah lebih banyak kah atau tidak? Lebih banyak. Oke, Ibu dari keluhan yang disampaikan itu kemungkinan nyerinya berkaitan sama rahim kah? Nanti aku sampaikan hasil pengkajianku di dokter supaya nanti tangan lebih lanjut. Aku udah izin melaporkan kasus dok. Ayo silakan. Kasusnya itu ada pasien datang, namanya Latingo, umurnya 33 tahun. Dengan keluhannya itu nyeri perutnya bagian bawah, terus dengan skala nyerinya 6 menjalar ke pinggang dan dubur. Pasien juga ada riwayat nyeri menstruasinya serta pendarahan menstruasi yang lebih banyak dari biasanya dong. Oh, kalau begitu saya periksa dulu pada pasiennya dia. Gitu. Assalamualaikum. Selamat pagi Bu. Pagi Bu. Itu sebelumnya saya konfirmasi dulu di Bu, betul nama Latifah, usia 33 tahun di Bu. Iya. Pokoknya Bu, saya dokter Alia yang akan tangani Ki. Nah, saya sudah terima laporan dari perawat mengenai keluhan Pak Ibu. Jadi saya kesini mau periksa bagian perut tadi dulu di Bu. Misi di Bu. Ibu nyari terasa kalau bukan bagian ini Pak. Untuk memastikan penyebab bantai itu harus dilakukan pemeriksaan USG pampul Ibu untuk melihat lebih jelas kondisi rahim Pak. Baik dong. Kalau begitu Ibu istirahat nih dulu Ibu, saya siapkan dulu peralatannya Ibu. Oke, baik saya duluan Ibu. Ibu, jadi saya mau jelaskan di hasil pemeriksaan USG. Jadi dari hasil pemeriksaan USG Ibu, rakit itu tampak lebih merah dari kondisi normalnya Ibu. Apakah yang kelihatan iya itu yang menyebabkan nyeri sangkai. Jadi penebalan itu terjadi karena kondisi jaringan yang seharusnya di dalam lapisan rahim masuk ke dalam otot rahim. Nah, kondisi ini itu yang menyebabkan nyeri hebat saat mens dan juga pendarahan lebih banyak saat mens Ibu. Nah, dari hasil pemeriksaan tadi dan keluhan Ibu, kondisi ini dinamakan dengan adenomyosis. Apa itu adenomyosis? Jadi seperti yang sebelum saya jelaskan tadi, adenomyosis itu terjadi penebalan di dalam rahim dan juga masuk ke dalam otot rahim Ibu. Apakah kondisi ini berbahaya dok? Nah, pada sebagian pasien itu tidak berbahaya sih Pak, tapi memang lebih menyebabkan rasa tidak nyaman kepada pasien akibat nyeri hebat saat mens. Apakah penyakit ini bisa diobati?
Bisa Pak, jadi penanganannya itu berupa obat untuk mengurangi rasa nyeri, terapi hormonal, dan juga tindakan medis. Nah, tergantung dari kondisi pasiennya Pak. Jadi Bu, nanti saya mau kasih obat untuk mengurangi rasa nyeri Pak. Nah, nanti yang berikan itu perawat. Jadi kalau misalnya ada keluhan lain Ibu bisa langsung kasih tahu ke perawat. Kalau begitu saya di luar nih Bu. Sin. Permisi Bu, ya perkenalkan saya perawat Rizky Media yang bertugas pada saat hari ini. Sebelumnya saya konfirmasi dulu apakah betul Nyonya N dia dengan usia 33 tahun. Saya datang untuk memantau kondisi Ibu. Sekarang apakah masih terasa nyeri? Iya, masih bagian bawah. Bagi Ibu, selain terapi obat dari dokter, ada juga metode lain yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri, yaitu metode non-farmakologi. Seperti apa itu? Salah satunya adalah pemberian aromaterapi lavender. Aroma lavender dapat membantu tubuh menjadi lebih rileks dan menenangkan sehingga dapat membantu mengurangi rasa nyeri. Apakah Ibu bersedia mencoba? Iya, saya bersedia. Baik Ibu, kalau begitu saya ambilkan dulu alat aromaterapinya Bu. Iya. Ada Ibu, ini aromaterapinya. Dan ini beraroma lavender yang bisa merilekskan tubuh dan juga meringankan rasa nyerinya. Kalau begitu, kita tunggu beberapa menit, lalu saya akan mengevaluasi kembali. Permisi Bu. Yes. Bagaimana kondisi tas sekarang? Masih nyeri Ki? Iya Pak, tapi ini udah nyaman. Kalau misalnya dinilai dari skala 0 sampai 10, skalanya nyeri tak berapa? Sekarang sekitar 3. Kalau begitu, kondisi tas sekarang itu sudah berkurang dari sebelumnya. Apakah bisa dilakukan di rumah? Ibu, aromaterapi lavender seperti yang kita lakukan tadi, itu juga dapat digunakan di rumah dengan salah satu itu terutama pada ketika nyeri menstruasi muncul. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Kita juga ketika dapat menggunakan minyak aromaterapi lavender ini dengan menghirup aromanya dan juga secara perlahan untuk membantu tubuh menjadi lebih rileks. Selain itu, Ibu juga dapat mencoba beristirahat yang cukup, mengelola stres dengan baik, dan juga segera memeriksa diri jika nyeri yang Ibu rasakan semakin berat atau tidak membaik. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama Ibu, jika ada keluhan atau Ibu merasa tidak nyaman, silakan segera memberitahu kami. Baik Ibu, saya permisi.